Shalom, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kata Sapaan hari ini. Pada saat ini saya ingin menyampaikan suatu pokok renungan dengan judul Analisa SWOT. Analisa SWOT ini ditemukan oleh seorang yang bernama Albert Humphrey pada tahun 1960. Kata SWOT sendiri adalah singkatan dari 4 istilah, yaitu S singkatan dari kata strength, artinya kekuatan. Kemudian W singkatan dari kata weakness, artinya kelemahan. O singkatan dari kata opportunity, kesempatan. Dan T singkatan dari kata threat, artinya ancaman. Jadi analisa SWOT itu adalah suatu analisa yang dulunya digunakan dalam perusahaan atau bidang ekonomi, berpusat pada 4 aspek tadi, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Walaupun semula itu dipakai dalam bidang ekonomi atau di perusahaan, tetapi analisa ini sangat penting dan bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dalam organisasi gereja, dalam pembuatan program, dan seterusnya. Saudara, di dalam Alkitab sendiri memang tidak ada secara letterlek istilah SWOT. Namun demikian, firman Tuhan di dalam Alkitab sering berbicara, sering membahas mengenai keempat aspek tadi, baik kekuatan, kelemahan, kesempatan, ataupun juga ancaman. Misalnya saya akan membacakan 2 firman Tuhan Yesus di dalam kitab Matius. Yang pertama di dalam kitab Matius 10 ayat 16. Firman Kristus berbunyi demikian, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Gambaran domba di tengah serigala menggambarkan keberadaan umat Kristen, para murid yang percaya kepada Kristus. Yang dimaksudkan adalah memiliki kelemahan dan keterbatasan, sehingga tidak bisa bertahan, membentengi diri dari serangan serigala yang buas. Keberadaan serigala dapat dikatakan sebagai suatu threat atau ancaman kehidupan dan keselamatan bagi umat yang diutus Kristus di tengah dunia ini. Di tengah ancaman dan juga di dalam kelemahan itu, Kristus memberikan pesan, dan pesannya ini dapat dikategorikan sebagai peluang dan juga kekuatan, yaitu berupa firman, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kecerdikan seperti ular dan tulus seperti merpati adalah strategi yang sangat baik, yang sangat ampuh menghadapi kelemahan dan ancaman itu. Dan itu merupakan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita dalam peristiwa pelaksanaan tugas yang diberikan Kristus. Sedangkan opportunity, yaitu kesempatan, berupa kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Dan di dalam kehidupan ini Tuhan mengutus kita sebagai hamba-Nya, sebagai saksi-saksinya. Oleh karena itulah, di dalam kesempatan hidup ketika Tuhan mengutus kita di tengah ancaman, mara bahaya, ataupun kelemahan diri kita, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa, yaitu berupa
cerdik seperti ular, yaitu memiliki hikmat dan menggunakannya dalam kehidupan ini, serta ketulusan di dalam pelayanan, kemurnian di dalam hati kita masing-masing. Contoh yang kedua adalah Matius pasal 10 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pencobaan adalah suatu ancaman yang dapat melemahkan dan membahayakan iman percaya kita dan pengharapan kita pada Tuhan. Daging lemah menunjukkan akan aspek kelemahan pada diri kita. Namun Tuhan memberikan pesan solusi bagi kita, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Dengan berjaga-jaga kita dapat mewaspadai dan menjauhkan diri dari ancaman dan bahaya. Dengan berdoa kita mendapat kekuatan, yaitu kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan banyak berbicara soal SWOT, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk menerapkan analisa SWOT ini, terlebih dalam situasi pada saat kini, ketika masyarakat harus bekerja di tengah era new normal. Di dalam kesempatan kita bekerja masih ada ancaman bahaya, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itulah pesan firman Tuhan adalah menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan yang ada pada diri kita, hikmat, kewaspadaan, dan doa kepada Tuhan. Demikian juga kesempatan yang Tuhan masih berikan dengan hidup yang dipelihara dan diberkati, tidak kita sia-siakan. Kesempatan yang ada itu kita gunakan untuk tetap setia melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat belajar senantiasa memahami dan menerapkan analisa SWOT, sebab dengan analisa SWOT ini kita terbantu untuk menyadari kelemahan kita, ancaman di sekitar kita, tetapi juga untuk mengembangkan dan memanfaatkan kesempatan hidup serta kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus memberkati hidup kami dengan kesempatan untuk menikmati karya kasih Tuhan dan kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih untuk kekuatan di dalam doa, kekuatan di dalam firman Tuhan, dan juga hikmat oleh Roh Kudus dalam menghadapi berbagai situasi, yaitu adanya ancaman berupa pandemik virus corona ini, agar umat-Mu tetap dalam keadaan sehat, memberlakukan protokol kesehatan yang dipandu oleh pemerintah, maupun juga upaya-upaya kuratif, upaya-upaya antisipatif ketika masalah kehidupan itu terjadi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus senantiasa melengkapi hamba-hamba-Mu untuk terus melayani pekerjaan-Mu, memberitakan Injil dan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah benih firman itu jatuh di tanah yang subur dalam hati umat-Mu. Terima kasih Bapa, tetaplah melindungi umat-Mu dari segala ancaman dan mara bahaya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Immanuel.